Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera untuk kita semua tentunya. Kali ini saya akan melanjutkan perkuliahan kita, Kapita Selekta tentunya, Kapita Selekta 2. Ini khusus untuk mahasiswa tingkat akhir yang akan siap untuk menghadapi tantangan setelah lulus nanti seperti apa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang career preparation, ya, persiapan karir Anda, ya, karir Anda. Untuk kali ini lebih kepada pendekatannya lebih kepada fokusnya kepada yang untuk yang bekerja, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, oleh karena itu kita langsung saja mungkin langsung ke slide berikutnya. Ya, baik, kita mulai saja. Jadi apa ini file belajarnya, yaitu terkait dengan pemahaman industri, kemudian kesiapan hard skill, kemudian proses seleksi, kemudian kepemilikan soft skill, ya. Nah, pekerja tuh tidak hanya butuh hard skill karena harus juga soft skill, ya. Oke. Nah, baik, ini hanya dibilang urutan hidup kita lah, ya, mulai saya nggak bicara dari lahir ya, tapi dari sekolah, kemudian masuk kampus, masuk dunia kerja, kemudian mencari apa setelah 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 bekerja. Setelah bekerja ya tentunya berkarir gitu, ya. Semakin tinggi ke atas semakin menantang gitu, challenging bagi ya teman-teman yang akan lulus, ya, Anda yang akan lulus industri, akan masuk ke dunia kerja. Nah, bedanya apa dengan, mungkin kita akan lihat slide berikutnya. Jadi bedanya zaman sekolah sama kampus kuliah dengan dunia kerja. Ketika di sekolah atau di kampus ada kurikulum, ada ngajar, dosen, ada penilaian, ada kelas, ya. Karena kalau dalam dunia kerja beda lagi, challenge-nya udah persaingan, ada hal dinamis, ya, lebih dinamis, ada tuntutan, ada akan banyak persaingan juga, karena banyak orang yang butuh kerja juga, gitu. Ada terus ya tadi tuntutan, kalau ngampus atau di kuliah tuntutannya di orang tua, ya, harus nilainya bagus, harus begini, kata orang tua begini, dan segala macam, ya. Kalau bekerja tuntutannya berbeda. Misalnya kalau di seorang sales gitu, ya, tuntutannya apa? KPI-nya apa? Nah, harus closing berapa deal, harus punya revenue sekian, gitu kan? Itu tuntutan. Nah, kalau nggak bisa memenuhi tuntutan tersebut, ya ada konsekuensinya, ya kan. Jadi challenge-nya di sini akan sangat-sangat terasa sekali, ya. Lanjut. Nah, ini datanya agak serem banget nih, ya. Ada 19 juta lebih, ya, yang usia-usia yang apa ya, baru lulus kuliah, usia-usia produktif, masih belum bekerja juga. Ada yang belum bekerja, ada yang di PHK, ada yang kerjanya dikurangi. Apalagi yang kemarin pandemi COVID, ya kan. Wah, Pak, enak dong kerjanya dikurangi. Ya, kalau pikirannya anak kuliah, anak kampus sih ya enak, tapi orang kerja kerjanya dikurangi, ya berarti pendapatannya dikurangi gitu. Nah, jadi masih banyak juga teman-teman yang membutuhkan pekerjaan. Nah, baik, ini mungkin slide berikutnya. Ini adalah proses ketika Anda kuliah, kemudian mencari pekerjaan, terus ada proses hiring, dan setelah itu baru mulai bekerja. Kelihatannya gambarnya simpel, ya, tapi wah, ini banyak sebenarnya jatuh bangunnya, ya. Nah, ini bisa kita lihat, ya, di modul mungkin bisa dilihat, ya,
ada suatu perusahaan yang membuka suatu peluang kerja ya, ada ternyata ada 250 resume atau surat lamaran lah kayak gitu ya, baik digital maupun ya. Nah, dari 250 ini karena akan dilihat, akan dipanggil atau dilihat hanya 4-6 aja. Karena ngapain coba interview 250 orang ya kan. Nah, dari situ hanya akan satu orang yang akan di hire, akan diterima. Nah, itu persaingannya. Nah, berikutnya adalah apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus Anda lakukan? Kita harus tahu pemahaman industrinya, harus kesiapan hard skill, proses skillnya seperti apa, dan harus punya soft skill. Nah, poin-poin ini yang akan nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, mau masuk ke pahaman industri. Jadi dari industri kita kurang lebih kayak ginilah pemetaannya ya. Ini adalah gambaran dari industri-industri yang ada di Indonesia, di mana ada industri hiburan, tambang mineral, consumer goods, kesehatan, ada finansial, akomodasi ya. Di sini dibedakan dengan jenis dari korporasinya ya nanti. Contohnya kesehatan ya, misalnya ada yang tradisional, ada yang modern. Klinik dan rumah sakit contohnya, ada yang ke health tech, Halodoc, Klinik Pintar, ada teknologinya di situ, unsur-unsur teknologi, health tech istilahnya, finansial, asuransi, perbankan, peminjam dana. Tapi itu yang tradisional sebenarnya. Cuma dengan teknologi financial technology, misalkan e-wallet, paymentnya, ada termasuk pinjol ya, insinyur teknologinya. Jadi macam-macam sekarang. Selain ngomong industrinya, kita juga ngelihat secara tradisional apa teknologi atau modernisasinya. Ini harus dipertimbangkan juga. Nah, apa yang industri yang cocok dengan hard skill Anda ya, ketika Anda mau berkarir. Contoh sederhananya gini, Anda saya ini orangnya kreatif, senang gambar, senang ngobrol sama orang misalkan, senang jalan-jalan misalkan gitu ya. Terus Anda masuk industrinya, industri tambang di mineral gitu ya misalkan, tapi role-nya ke akuntingnya gitu kan. Nah, rigid ya, akunting juga kan nggak nyambung ya. Ketika dengan hard skillnya, soft skillnya, hard skillnya juga harus dipertimbangkan. Yang kreatif tadi, yang suka gambar, suka ngobrol sama orang, nah itu sulit ya untuk akunting juga, istilahnya tersendat nanti kalau ketika potensi dirinya nggak nyambung dengan industrinya ya. Nah, setelah pemetaan kita lihat ke jenjang karir. Nah, jadi diingatkan dulu pasti untuk masalah akan setiap perusahaan berbeda ya untuk jenjang karir itu, periode, lingkup pekerjaan, dan hal-hal lainnya lah banyak. Contohnya misalkan gini, ada internship, eksekutif, leader, supervisor, ada juga leader, ada supervisor, ada manager, senior associate, head,
ada vice president, ada C level, chief executive officer, chief information officer, nah gitu-gitulah. Ini yang secara umum banget. Tapi ada beberapa perusahaan yang memang berbeda, nggak ada VP gitu, nggak ada ya. Adanya head engineering, head of technology, nggak pakai vice president VP gitu ya. Nah, jadi berbeda di masing-masing perusahaan memang ya. Nah, ini contoh bidang pekerjaan ya, Anda sudah tahu ya. Nah, sekarang bidang pekerjaannya sales marketing, ada masalah konten kreatornya, ada pada shiftnya, ada planning, ya segala macam. Di bagian produk ada manajemen, desain, research, growth, dan analisis ya. Ada banyak bidang yang untuk yang produk ini ya. Ada human resources, ada acquisition, compensation ya. Nah, untuk bagian teknologi ya, ada bagian back end, ada front end, quality assurance, ada data, ada security. Jadi emang akan spesialis mungkin ya, fokus ke bagian dari bidang pekerjaan ini ya. Tentu Anda di bidang teknologi ya. Nah, kemudian kita bisa lihat jadi bidang pekerjaan yang ini dalami apa karir itu ya. Kemudian fokus industri yang digeluti dan target jenjang karirnya tertentu. Kalau Anda berkarir untuk di sebuah konglomerasi atau perbankan, harus siap dengan istilahnya apa ya, konsekuensi bahwa target jenjang karirnya untuk jangka waktu tertentu akan cukup memakan waktu ya. Beda dengan ke startup ya, dimana ada startup yang base kerja yang ininya cepat ya kenaikannya. Untuk peluang untuk naik ke atas jaga buka untuk lebar. Wah udah jago tempat ini, kenapa nggak dipromosin aja daripada nyari orang lagi. Nah, kita naik terus dia akan nyari pengganti di bawah, jadi ada lowongan kerjanya di bawah kita udah naik gitu ya. Nah, itu di startup dinaikin ke atas, biasanya di startup gitu. Kenapa di startup organisasinya lebih cepat, kita akan lebih cepat untuk mempromosikan seseorang ya. Nah, apa yang mulai dilakukan seperti ini tadi ya. Nah, ini kita lihat di ini, kita bisa eksplorasi LinkedIn ya. Kita bisa cek industrinya, bisa perusahaannya di LinkedIn, berdirinya kapan, jadi referensi di bidang pekerjaan maupun jenjang kerja yang Anda inginkan ya di situ. Nah, seperti apa sih orang kerjanya ya. Jadi kalau Anda bekerja ya yang ke tempat bagus, kita explore aja dulu ya. Ini startup ini siapa leader-leadernya gitu, siapa yang akan jadi peer saya, partner saya nanti, bagaimana culture-nya ya. Bisa dibaca lah di LinkedIn, dikepoin dulu LinkedIn-nya, si perusahaannya, ngepoin orang-orangnya juga bisa sebenarnya ya di LinkedIn ini. Nah, kurang lebih sih seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan terkait dengan kesiapan hard skill ya. Jadi gimana caranya mengetahui dulu apa ya, siapa saya, apa goalnya ya, dan kapan
goal itu dicapai dan bagaimana mencapai goal tersebut. Nah, kita harus tahu, sesegar mungkin harus tahu nih, kira-kira kalian bisa mengira-ngira apa sih kekuatan strength Anda yang bisa dikembangkan dengan latihan. Wah, misalkan saya orangnya ekstrovert banget, misal langsung ngobrol sama orang, jangan sampai ke industri yang rigid, pekerjaan yang di desk job ya, karena Anda tidak akan bisa potensi maksimal Anda yang gemar bertemu orang dan segala macam ya. Nah, jadi konten kekuatan yang terdalam itu apa ya. Nah, Anda kreatif apa enggak ya, seperti apa, atau ngulik sesuatu ya, atau belajar bahasa baru ya, harus tahu dulu itu ya. Terus masalah minat nih, jadi minat saya di area yang kreatif, utak-utak angka, gambar, bikin produk, suka melakukan riset, ngobrol sama orang. Ini adalah minat saya harus cari pekerjaan yang sesuai dengan minat saya. Nah itu. Nah, ada masalah skill dan kompetensi. Ini hard skill ya, kemampuan untuk melakukan sesuatu. Misalkan hard skill yang bisa kalian miliki, misalnya Office itu udah standar ya. Public speaking ada enggak, kemudian nah, untuk masalah skill Anda bisa ya, pasti Anda dengan kuliah ini ya, bisa juga mengikuti pelatihan tambahan kompetensi yang, atau nggak usah ngikutin pelatihan, tapi Anda cukup dengan perkuliahan dan nanti ikut ujian kompetensi ya. Kemudian bisa juga belajar kepada seorang ahli ya, tidak hanya dosen dan guru ya, tapi kakak tingkat, senior, atau siapapun itu ya. Masuk ke dalam komunitas belajar ya, kelompok studi mahasiswa atau di tempat lain ya, di luar kampus gitu. Nah, selanjutnya gimana sekarang kesiapan hard skill? Dari mungkin pertama dari pendidikan formal, ini penting juga, IPK dan studi universitas atau kampus mana, kerja personal, Anda magang ya, Anda punya portofolio, proyek, penelitian dengan dosen juga itu termasuk. Jadi walaupun memang nanti secara finansial nggak terlalu banyak, misalkan Anda join dengan dosen, dapat kerjaan dari dosen, tapi itu merupakan suatu pelatihan kerja profesional ya. Nah, jadi kemudian pendidikan informal tadi ya, bootcamp dan segala macam ya, online course, workshop ya, sekarang kan banyak juga ya. Nah, lanjutnya ke know my goal. Jadi karir seperti apa yang ingin kamu capai, mengapa karir ini penting bagi kamu, kapan kamu ingin mencapainya, itu penting juga. Karena kalau tidak ada goal seperti ini ya, Anda akan gak jelas. Misalkan 3 bulan setelah lulus saya harus sudah bekerja, atau sebelum lulus pun sebelum sudah gitu udah dapat pekerjaan ya. Nah, kemudian kamu mau berkarir di karya apa ya, berdasarkan my passion, my hard skill ya, atau mau mulai karir di bagian seperti apa ya. Tadi sudah tahu hard skillnya ya. Jadi tadi selain apa, kenapa sih karir itu penting bagi Anda ya, kapan kamu ingin capainya tadi ya, seperti tadi ya. Nah, baik, jadi sekarang bagaimana proses seleksinya. Nah, proses seleksinya ya, jadi proses seleksi. Nah, proses seleksi ini atau proses rekrutmen ini bisa dimulai dengan
dengan melihat situs-situs ini, media-media ini, bisa pekerjaan dari LinkedIn atau media lain seperti JobDB dan segala macam ya, macam-macam lah ya sebenarnya, atau dari grup-grup WA alumni ya. Nah, oke, masuk selanjutnya. Ini secara umum lagi-lagi setiap organisasi mempunyai proses job hiring proses ya, mulai dari iklan lowongan, kemudian biasanya ada iklan lowongan ya. Di sini ada yang menyebarkan iklan lowongan kerjaan sesuai dengan kebutuhan organisasinya ya, dia mau. Nah, biasanya atau juga ada yang hari sekarang nyambungin ke LinkedIn, JobDB, Thanks Asia, atau jadi nanti kandidatnya juga bisa explore ya perusahaannya seperti apa. Kemudian ada ya startup yang lain yang mungkin maka ada yang lain-lain lah pokoknya. Dan nah ketika iklan muncul itu, maka calon kandidat, maka dia akan sortir CV ya. Si perusahaan itu akan mensortir CV seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya, bahwa dari 250 hanya 4-6 yang dipanggil gitu ya. Nah, yang lanjut jadi biasanya ada kemudian baru sortir, kemudian psikotes. Jadi ada juga perusahaan yang nggak pakai psikotes gitu ya, langsung ke interview gitu, karena mungkin di situ interview sama orang-orang SAD yang secara background psikologi juga ada gitu ya. Nah, jadi interviewnya dari HRD sebenarnya kemampuan soft skill, make surekan kompetensi, kemudian tulis. Nah, kemudian setelah itu ada interview lagi, kadang-kadang interview user atau manager. Jadi orang yang akan mempekerjakan Anda, misalkan Anda di bawah manajemen siapa atau berdivisi apa, manajemen itu yang akan mewawancarai ya. Kadang-kadang di sini manajer atau apa kadang-kadang mempertanyakan sama technical test juga, technical interview, seperti dicoba untuk meminta Anda codingan, meminta Anda membuat sesuatu di langsung di live demokan gitu, istilahnya seperti itu ya. Nah, kurang lebih sih seperti itu biasanya ya. Jadi interview tuh ya ada secara soft skillnya, biasanya dia ada cukup. Seperti teknikal ya itu si user atau manajernya yang akan interview ya. Nah selanjutnya pemberitahuan formal ya, offering letter, bahwa Anda kandidat yang terpilih sebagai pegawai baru di perusahaan tersebut ya. Nah biasanya dokumen apa aja yang melanjutkan rekomendasi tersebut tadi. Pertama terus adanya kurikulum vitae ya. Nanti kalau untuk kerajaan kurikulum vitae akan kita bahas di pertemuan tersendiri ya. Nanti mungkin pertemuan kedepannya ada akan bahas kurikulum vitae ya. Kemudian ada cover letter ya. Ini biasanya jarang sih digunakan ya.
jadi meringkas pengalaman yang dimiliki, alasan melamar, dan sesuai dengan posisi yang dilamar. Nah, biasanya kalau melamar lewat email, biasanya cover letter ini sangat direkomendasikan. Nah, ada yang easy apply ya. Nah, ini ada contoh konten CV, kira-kira harus apa aja. Seperti ini, tentu informasi umum, nama, alamat email, pendidikan, kampus universitas apa, politeknik apa, jurusannya IPK, terus pengalaman kerja, termasuk magang ya. Anda beruntung sekali kalau magang, walaupun magang bisa diperlihatkan, maksud saya magang pun bisa dimasukkan ke dalam CV, jangan salah ya. Nah, Anda kan nanti ada yang magang sampai 6 bulan ya. Pengalaman kerja, proyek yang terkait, misalkan jadi PO apa di kampus dulu, masukin aja nggak apa-apa. Kemudian pernah ikut terlibat dalam proyek dengan dosen ya, seperti itu bisa dimasukkan seperti itu. Keahlian atau penghargaan, pernah juara apa, sertifikasi apa ya, seperti itu. Nah, sementara untuk yang konten cover letter seperti apa ya. Nah, mungkin akan kita lihat seperti ini. Bisa mirip dengan CV tapi lebih singkat ya. Cover letter aja. Ada kontaknya, nama segala macam, yaitu domisili. Kemudian di pembukaan ada perkenalan, target lowongannya, motivasinya apa, terus ringkasan pengalamannya, bidang keahliannya, ada ketertarikan dengan posisi yang lamar, tujuan karir, pemahaman tentang posisi yang dilamar, skill atau latar belakang ya, apa yang membuat Anda cocok dengan karir ini, ditutup dengan ekspektasi dari karir yang dilamar, sebulan data tenangan ya. Selanjutnya, ini terkait dengan kepemilikan soft skill. Nah, ya bahasan ini terakhir kita di pertemuan kali ini. Ya, pertama kita harus melatih soft skill. Ya, kita harus melihat kesadaran, penerimaan, ya menerima. Harus kekuatan kita di bagian A, B, dan C. Buat rencana perbaikan kalau kita memang mau ke situ gitu ya. Oh, saya kurang ini untuk posisi ini. Nah, untuk sebagai posisi ini harus punya soft skill public speaking. Saya kurang di public speakingnya. Buat rencananya paling saya cuma punya 60% untuk tujuan public speaking yang ingin ditargetkan. Ya, Anda harus melatih buat perbaikan, ikut workshop dan segala macam. Ya. Atau kalau secara teknikal kurang ya ikut latihan modul, YouTube silahkan ya. Yang penting getting better day by day, pokoknya perbaikan terus menerus. Nah, dan selanjutnya juga eksekusi jangan lupa. Jadi jangan hanya rencana ya, eksekusi, dan adanya ada improvisasi jika target tidak masuk gitu ya, tidak masuk ke sasaran. Nah, selanjutnya yaitu Anda harus menyiapkan frekuensi dan seteratur mungkin, sehingga Anda bisa mengevaluasi keep better or not gitu ya, pada peningkatan ruang lingkup penerapan, ada open minded, keterbukaan, gigi, dan berani ya untuk menghadapi tantangan ya. Nah, ini kata-kata yang bagus yaitu dari Mahatma Gandhi, bahwa Mahatma Gandhi bilang bahwa ya, the future depend on what you today. Jadi masa depan Anda tergantung apa yang Anda lakukan hari ini, seperti itu kurang lebih. Nah, mungkin itu poinnya terakhirnya ya. Saya ucapkan terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan kuliah kita selanjutnya.